Bismillah ya. Mari teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini kelas 10 IPS 3? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Yang Bapak lihat hari ini yang semuanya yang sudah buka kamera dalam keadaan sehat. Tapi belum semua nih teman kalian hadir nih. Mari kita doakan nanti biar mereka semua datang tepat waktu seperti kalian dan bisa mengikuti pembelajaran kita. Agar pembelajaran kita menjadi lebih bermakna dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, Bapak mau meminta tolong untuk satu teman kalian untuk memimpin doa. Bapak persilakan. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Ananda Muhammad Faiz yang sudah memimpin kita berdoa pada pagi hari ini. Semoga apa yang kalian harapkan dan kalian cita-citakan segera terkabul dan tercapai. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan memeriksa dulu kehadiran kalian. Hari ini Bapak mau tanya langsung nih ke ketua kelas kita nih, ke Rafa nih. Rafa, hari ini yang tidak hadir di catatan Rafa dari wali kelas siapa ya, Rafa? Yang baru izin sama saya itu ada Rizky Saputra, Pak. Rizky Saputra. Kemarin ada Rafael. Itu ya, Rafael izin cap 3 jari, kalau Rizky sakit, Pak. Baik, berarti yang hari ini tidak hadir ada Rafael dan Rizky ya? Rizky Saputra. Iya, Pak. Nah, mungkin teman-teman yang masih belum hadir ini ada kendala dan juga mungkin masih on the way nih ya ke sini ya. Jadi Bapak minta tolong kalau kalian masih pegang handphone, yuk diajak teman-temannya agar segera bergabung agar pembelajaran kita ini segera bisa dimulai dan bisa maksimal. Rafael itu nama depannya siapa ya, Rafa? Rafael, Pak. Itu di bawah nama saya absen 30. Oh, absen 30. Oke. Rafael izin cap 3 jari. Baik, berarti yang akan hadir ini adalah 34 anak sesuai dengan apa yang sudah dilaporkan di dalam Google Classroom. Ya, Bapak sudah menanyakan siapa yang akan hadir pada hari ini. Alhamdulillah yang izin hari ini hanya 2. Tidak ada yang sakit ya? Ya, alhamdulillah semua berarti dalam keadaan yang sehat walafiat. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, Bapak tuh pengen memberikan kalian sebuah motivasi. Kan kalian nih dalam 2 tahun ke depan ini akan menjadi mahasiswa, ya. Insya Allah semuanya akan menjadi mahasiswa di perguruan tinggi negeri yang difavoritkan sama kalian. Bapak mau tanya nih, jurusan-jurusan favorit di ilmu pengetahuan sosial atau di rumpunnya sosial humaniora bagi 10 IPS 3 itu jurusan apa aja sih? Kita ngobrol dulu coba. Ada jurusan apa aja yang favorit di IPS? Boleh buka mikrofonnya, ayo. Gimana udah senyum nih? Internasional. Ya. Internasional, Pak. Hubungan internasional. Itu mungkin yang paling elit ya dari IPS. Atau ada lagi nggak yang menurut kalian tuh prestis banget nih? Ya, hukum. Apalagi kira-kira? Yang jurusan komunikasi. Kalau ilmu pemerintahan, tahu nggak? Sudah pernah browsing-browsing? Tanya ini, politik. Ya, ada ilmu politik juga. Yang laki-laki di bawah belum dengar nih. Kalau yang laki-laki jurusannya nanti ke depannya mau ambil apa jurusan ketika kalian kuliah? Coba Faiz, mau ambil jurusan apa Faiz? Kalau kamu kuliah nanti? Nanti sih Pak belum kepikiran. Paling nanti kasih dua Kepikiran. Oke, ini tadi teman-teman kamu udah share beberapa, ada ilmu politik, ilmu hukum, ilmu hubungan internasional. Tadi saya sudah menyampaikan ada ilmu pemerintahan. Nah, saya mau menyampaikan ke kamu, anak-anakku dari 10 IPS 3, bahwasannya PPKN ini adalah satu tiket kalian yang bisa mengantarkan kalian ke jurusan-jurusan yang ya kita bisa bilang elit itu ya. Bahwasannya PPKN ini kan kita mempelajari hukum. Benar nggak? Ya, dalam PPKN di rumpun IPS kamu saat ini yang kamu pelajari dalam mata pelajaran, yang mempelajari hukum ya PPKN. Yang mempelajari politik itu PPKN. Yang mempelajari hubungan internasional. Nah, materinya itu dari PPKN walaupun penyampaiannya lebih banyak nanti dari bahasa Inggris. Ada juga tadi ada ilmu pemerintahan dan juga ilmu politik. Itu juga core-nya PPKN.
Jadi Bapak mau sampaikan ke kamu, anggaplah ini sebuah motivasi untuk semangat belajar PPKN-nya. Karena kalau kamu belajar PPKN, sesungguhnya kamu sudah belajar menjadi anak IPS banget. Karena anak IPS itu harus tahu bahwa core studies-nya ilmu sosial itu adalah PPKN. Jadi dengan belajar PPKN, insya Allah akan bisa jadi bekal kamu juga nanti ketika kamu kuliah. Jadi yuk kita belajar PPKN ini lebih giat, lebih semangat. Nih, yang buat yang masih off-cam, ada Fauzan, Olvia, ayo Bapak tunggu nih. Biar kalian nanti bisa mendapatkan hal yang lebih banyak ketika kita sudah bisa tatap muka. Oke, anak-anak sekalian, karena sudah 29 anak hadir, masih ada yang 2 ini dari tadi mungkin jaringannya ya. Ada yang Bapak perlu admit, nanti Bapak sudah serahkan ke Rafa untuk yang mengadmitkan. Bapak akan share materi. Nah, anggaplah tadi sebagai motivasi ya, walaupun kita belajar PPKN sudah dari SD, tapi ternyata PPKN itu relate-nya sampai ke kuliah. Manfaatnya kita bisa rasakan sampai kuliah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Robi sori sodri waryasili amri walu udatani bilisani yaqaul qawli. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai di pembelajaran yang bab 3 PPKN. Kali ini di pertemuan pertama kita akan mempelajari yang paling mewah dari menunya PPKN. Kita akan belajar tentang politik. Nah, kita akan belajar tentang suprastruktur dan infrastruktur sistem politik yang ada di Indonesia. Nah, sebelum belajar, Bapak pengen persepsi dulu nih. Mau menanyakan ke kalian beberapa pertanyaan nih. Kalian sudah lihat di layar kalian ini ada tokoh-tokoh politik Indonesia yang sudah mendahului kita. Jadi ini adalah beliau sudah melegenda dan sudah mendahului kita. Sudah tidak ada saat ini. Nah, Bapak mau tanya ke kamu nih, siapakah? Nah, Bapak kurangi deh, yang bisa menyebutkan 5 nama tokoh politik di Indonesia saat ini yang sedang naik daun. Nah, yang sedang jadi perbincangan massa nih, kira-kira siapa aja nih nama-nama tokohnya? Ada yang bisa menjawab Bapak? Ada, oh siapa nih? Silakan. Yang pertama ada siapa? Pak Harto, Pak. Pak Harto. Nah, Bapak yang Bapak mau dengarkan itu adalah nama tokoh politik Indonesia saat ini. Kalau Pak Harto itu sudah mendahului kita, sudah tidak ada. Nah, yang tahu siapa nih? Ada nggak yang bisa menyebutkan 5 nama tokoh politik Indonesia saat ini? Mungkin dari Pak Presiden kita. Siapa yang tahu? Pak Jokowi. 1, Pak Jokowi. Yang kedua? Pak Anies Baswedan. Oke, yang ketiga? Prabowo, Pak. DPR Fadlizon. Oke, Pak Prabowo, Fadlizon. Ada Wahilo juga nih tadi nih. Bapak Ganjar Pranowo? Pranowo, ya Pak. Oke, yang kalian sebutkan itu baik Brima, Nazwa, terus juga ada Wahyu Hidayatullah. Itu betul bahwa itu adalah tokoh-tokoh Indonesia yang saat ini sedang jadi perbincangan seantero negeri ini nih. Ya dari Pak Jokowi ya otomatis ya karena beliau adalah presiden kita. Kemudian ada Pak Anies, gubernur kita, ada juga Pak Ganjar, gubernur Jawa Tengah, ada Pak Fadlizon yang anggota DPR periode tahun lalu, periode yang kemarin. Ada juga tadi ada yang kalian sebutkan, ada Pak Harto. Nah, kalau untuk Pak Harto, nah itu kan yang tadi di pertanyaan ini yang saat ini ya, kalau Pak Harto itu sudah mendahului kita. Nah, Bapak mau tanya lagi nih ke kamu nih yang kedua. Apa sih yang menurut kamu faktor X-nya yang dimiliki oleh para tokoh ini sehingga itu mereka tuh bisa terpilih dan bisa diamanahkan untuk memimpin banyak orang? Apa sih yang mereka miliki? Pernah nggak kamu memikirkan kenapa ya Pak Jokowi itu terpilih? Karena dia punya apa ya? Siapa yang bisa? Atau Pak Anies kenapa terpilih? Siapa yang mau coba berargumen? Bapak sudah melakukan penilaian ya? Oke, silakan terima. Para tokoh politik itu mereka punya kemampuan untuk menarik perhatian orang agar bisa yang namanya percaya sama mereka, sama tokoh politik tersebut, sehingga masyarakat bisa sehingga para tokoh politik tersebut menarik kepercayaan masyarakat sehingga tertuju pada mereka gitu biar terpilih oleh masyarakat. Ya, Bapak sepakat dengan Rima bahwa yang disampaikan Rima itu sudah benar, nah.
bahwasanya tuh ada sesuatu yang dimiliki oleh para tokoh politik ini yang sekiranya itu bisa menarik perhatian, bahkan bisa membuat seseorang itu percaya. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang kepercayaan dan keyakinan, ketika levelnya sudah percaya, nah itu melebihi keyakinan. Dia akan melakukan apapun, bahkan bisa menyumbang, mau melakukan apapun dengan sukarela, dengan penuh sukacita untuk mendukung tokoh idolanya. Nah, mungkin yang dimiliki, Bapak boleh perjelas lagi yang disampaikan oleh Terima, mulai dari prinsip, ide dan gagasannya, visi ke depannya, keberaniannya dia mengambil resiko, dan juga memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Nah, inilah yang saya mau ajak ke kalian untuk mempelajari materi ini dengan baik, sehingga nanti komponen ini pun juga ada di diri kalian nih. Nanti kalau kalian sebagai pemimpin masa depan juga punya prinsip yang teguh, kalian juga bisa berpikir ide dan gagasan yang baru, karena kita juga harus inovasi-inovasi terus kan, seperti yang apa yang kita pelajari kemarin di materi yang terakhir, tentang akulturasi, asimilasi, bahwa kita harus mencari ini pola-pola baru, dan kita juga punya harus keberanian mengambil resiko. Dan kita juga harus sebagai manusia yang sudah diamanahkan oleh Yang Maha Kuasa untuk memiliki jiwa kepemimpinan. Ya, kita kan diserahkan bumi yang kita cintai ini untuk kita pimpin bersama. Inilah untuk bekal kita untuk mempelajari materi ini. Karena kita sudah ada di kompetensi dasar yang baru di 3.3. Ayo Ahmad Mubarok, belum buka kamera nih. Saya masih memperhatikan. Saya sedang menilai kamu Ahmad Mubarok. Silakan dibuka dulu kameranya. Nah, di dalam kompetensi dasar 3.3, Bapak nanti akan mengajak kalian untuk menganalisis fungsi kewenangan lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di keterampilannya nanti kalian bisa mendemonstrasikan hasil analisis kalian tentang kewenangan lembaga negara dan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Tidak banyak, tapi ini sangat penting. Bahwa di dalam tujuan pembelajarannya, kalian bisa menentukan apa saja golongan suprastruktur dan apa saja golongan infrastruktur dalam sistem politik. Nanti kita juga menganalisis nih dinamikanya suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia dengan cara memverifikasi data dan informasi yang kalian temukan dari internet, dan juga kalian nanti bisa menyajikan hasil analisis kalian itu melalui Google Jamboard dan Google Spreadsheet. Nah, ini adalah peta konsepnya, Nak. Jadi kita mempelajari 3 hal ini. Yang pertama, dasar politik dan sistem politik di Indonesia, supra dan infrastruktur politik, dinamika suprastruktur dan infrastruktur politik. Nah, ini adalah tahapan pembelajaran kita. Kita akan mempelajari materi suprastruktur dan infrastruktur sistem politik dengan model pembelajaran problem-based learning. Jadi kamu akan didekatkan dengan masalah. Nanti masalah ini kamu bisa membagi-bagi tugas. Nah, Bapak sudah bagi tugas kemarin di LKPD 3.3.1 itu melalui Google Spreadsheet, dan alhamdulillah semalam itu Bapak masih memantau ada diskusi yang sangat aktif sampai pukul 21.35. Mohon maaf Bapak tidak bisa lebih lama dari itu, sudah ngantuk. Nah, untuk itu sudah kalian kemas juga di dalam sebuah tabel-tabel yang ada di Google Spreadsheet. Nanti kalian bisa pindahkan melalui Dirpot, dan Bapak minta nanti kalian menganalisa pemecahan masalahnya, dan kita sampailah ke kegiatan penutup. Nah, tanpa berlama-lama, Bapak mau ajak kalian langsung masuk ke inti pembelajaran. Di bagian ini, Bapak nanti minta kalian untuk membuat pertanyaan, atau kalau kalian mau menceritakan kembali isi videonya, Bapak persilahkan. Videonya ini terjadi ketika ada krisis besar dan demonstrasi besar-besaran tahun 1998 di Indonesia. Selamat menyaksikan.
dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini. Ya, kalian sudah simak videonya. Sekarang Bapak mau tanyakan seperti yang tadi Bapak mau berikan kalian kesempatan untuk berbicara. Siapa yang bisa menceritakan kembali nih apa isi video tadi? Kenapa tadi ada aksi demonstrasi yang besar yang mengakibatkan Presiden kita yang kedua, Pak Harto itu mundur? Silakan. Siapa yang tadi menyimaknya dengan utuh? Bapak pengen dengarkan nih sekarang. Tadi ada peristiwa apa yang di video itu ya? Demo, Pak. Silakan, Rafa. Yang menuntut Pak Soeharto untuk turun jabatan. Jadi ada tuntutan mahasiswa meminta Pak Harto untuk turun jabatan ya. Dan di video itu kira-kira menurut Rafa, apa sih yang mendasari mahasiswa itu berdemonstrasinya sampai sebegitu kerasnya dengan ABRI kita ya saat itu ya? Kenapa yang membuat mahasiswa itu begitu marah melakukan aksi demonstrasinya? Tahu nggak Rafa latar belakangnya? Korupsi, Pak. Nah, ada korupsi ya, mungkin ada dugaan-dugaan korupsi yang begitu masif terjadi saat itu. Nah, sehingga mahasiswa juga udah jengah nih, sehingga mau turun ke jalan, melakukan aksi besar-besaran, bahkan melakukan aksi ya bentrokan juga dengan ABRI kita saat itu. Mungkin kamu juga bingung juga ya, kok ABRI kok sampai serepresif itu ya, sampai sekeras itu dengan para mahasiswa. Nah, perlu kamu ingat bahwasannya kan kita sudah belajar nih tentang sistem pertahanan keamanan kemarin. Ya kan, di situ ABRI juga punya dua fungsi. Yang pertama fungsi ketertiban. Ingat ya? Iya, pertahanan sama keamanan. Fungsi ABRI bukan? Ya, betul. Dan yang kedua itu tentang fungsi dia untuk menjaga kekuasaan negara. Jadi saat itu ABRI juga berkuasa. Dia itu melindungi penguasa kita, yaitu Pak Harto saat itu. Jadi ya serepresif itu. Nah, yang Bapak mau tanyakan, terima kasih tadi Rafa sudah memberikan Bapak jawaban, dibantu oleh Wahilo. Jadi cukup baik nih, ada kombinasi di sini, ada kolaborasi. Nah, ada satu pertanyaan Bapak nih, mengapa sih kala itu, kalau kita ketahui secara utuh kejadiannya, para demonstran atau kakak-kakak mahasiswa ini melakukan demonstrasi besar-besaran, itu yang menjadi sasaran utamanya adalah gedung MPR DPR. Jadi bukan istana negara nih yang saat itu digeruduk oleh para demonstran yang utama. Ini adalah lembaga MPR DPR. Kenapa ya? Ada yang tahu nggak reason-nya? Kenapa sampai menduduki DPR MPR? Supaya UUD-nya diamandemen. Nah, salah satunya adalah perubahan atau reformasi ya, seperti apa kata Felicia. Ada lagi yang bisa menyebutkan yang lain selain Felicia? Mengapa sasaran utamanya ini MPR dan DPR nih? Sasaran utamanya para demonstran. Ayo, siapa lagi yang bisa? Ada yang ingat nggak dulu itu MPR adalah lembaga terapa tuh dia? Tertinggi. Nah, jadi presiden automatically itu ada di bawahnya MPR. Jadi kalau mahasiswa ini ingin presiden kita mundur, ya otomatis kita lapor aja ke lembaganya yang paling tertinggi yang kala itu adalah MPR. Jadi itulah sasaran utamanya mahasiswa. Ini menunjukkan adanya hubungan infrastruktur dan suprastruktur politik itu sudah ada sedari dulu ya, Nak. Bahkan kita menuntut reformasi, ini pernah nih ada hubungan antara infra dan suprastruktur politik di Indonesia. Nah, materi kita ini sederhana nah, untuk kali ini. Jadi Bapak nanti butuh volunteer nih untuk bantu Bapak menjelaskan dan membaca isi dari apa yang ada di dalam slide. Nah, Bapak akan berikan nilai keterampilannya untuk yang mau membaca dan menjelaskan. Kita mulai dari yang pertama. Siapa yang mau jadi volunteernya? Bapak sudah mencatat Rima, Wahyu, Nazwa, Rafa, Wahyu Hidayatullah. Bagi yang belum, Bapak persilakan. Ada Nazwa tadi juga sudah. Kita persilakan yang belum dulu ya, biar dapat nilai semuanya. Ayo. Saya Pak mungkin boleh. Boleh, silakan. Sebelumnya adalah Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian diamandemen sehingga menjadi
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ya, terima kasih. Ini tadi yang diceritakan juga masih relate sama Felicia, bahwa dulu itu adalah MPR memegang kekuasaan tertinggi. Nah, saat ini suprastruktur politik dan infrastruktur politik ini sudah sama-sama kuat, khususnya di infrastruktur politik. Karena kedaulatan itu sekarang berada di tangan rakyat. Berarti kelompok-kelompok masyarakat itu juga lebih kuat posisinya, legal standing-nya jauh lebih kuat daripada ketika masa era sebelum di amandemen Undang-Undang Dasar kita. Terima kasih, Felicia, sudah dibacakan dengan baik. Nah, selanjutnya kita mulai masuk ke inti materi nih, ada sistem politik. Nah, sekarang siapa yang mau baca bagian sistem dulu? Yang belum? Mungkin yang laki-laki? Silakan, Hendy. Yang baca di sistem politik. Ya. Sistem politik. Suatu kesatuan dari unsur-unsur pembentukan baik yang berupa input atau masukan, ataupun output atau hasil yang terdapat dalam lingkungan dan di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan yang fungsional. Terima kasih, Hendy, dibacakan dengan baik. Nah, sekarang kita memahami sistem ini mudah aja, nah. Sistem itu kalau ada di pelajaran IPA, kamu dulu mengenal sistem yang paling sederhana adalah sistem pernafasan. Ada hidung, ada kerongkongan, ada paru-paru. Jadi kalau di antara sistem itu, di antara sistem pernafasan itu ada yang tidak berfungsi, nah sistemnya juga tidak akan bisa berjalan. Misalkan kalau hidung kita tutup atau hidung itu hilang, nah buat apa arti kerongkongan dan paru-paru itu tidak bisa berfungsi. Jadi sistem itu adalah satu kesatuan yang saling berkaitan dan saling berhubungan. Seperti apa kata Hendy tadi. Nah, sekarang siapa yang mau baca bagian politik? Bapak kasih kesempatan ke Tiza kali ya. Tiziana, silakan. Proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Tiziana sebelumnya udah pernah dengar politik-politik belum, Tiziana? Pernah dengar tentang politik-politik nggak, Tiziana? Sudah. Sudah. Menurut Tiziana, politik itu apa sih? Yang paling simpel? Ayo, atau ada yang bisa nggak mengartikan apa sih politik sebenarnya? Terima kasih, Tiziana, tadi dibacakannya dengan baik. Jadi seperti ini, nah, politik itu kalau kita artikan secara singkat, ada 3 hal yang terkandung di dalam politik. Yang pertama adalah kekuatan atau power, ada kekuasaan, ada juga kewenangan atau authority, di dua-duanya di bahasa Inggrisnya. Jadi yang perlu kamu ketahui, politik itu mengandung ketiga hal itu. Jadi siapapun yang memegang kendali politik, ini ibaratnya kita sedang memegang pisau. Pisau ini bisa membawa kebaikan dan keburukan. Kalau pisaunya yang memegang orang baik, hasilnya insya Allah baik. Kalau pisaunya memegang orang yang jahat, pasti hasilnya buruk. Coba kalau Bapak mau analogikan, kalau pisau ini atau politik ini yang megang adalah seorang chef, hasilnya enak, hasilnya baik atau enggak kalau chef yang pegang? Baik. Baik, karena akan jadi makanan yang enak nih. Tapi kalau pisau ini yang pegang adalah seorang penjahat, kira-kira digunakan untuk kebaikan atau keburukan? Keburukan. Nah, itulah keburukan. Jadi dengan politik, kita belajar politik, kita mengetahui bahwa kandungan politik ini bisa mengandung kekuatan, kekuasaan, dan kewenangan, sehingga kita harus benar-benar nih memilih siapa aja nih orang-orang yang terjun ke politik yang bisa dipercaya dan amanah. Nah, selanjutnya sekarang Bapak mau dibacakan tentang sistem politiknya yang warna orange. Silakan. Siapa yang belum? Yang laki-laki, gantian. Saya, Pak. Oke, silakan. Wahyu. Sistem politik secara umum sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar, kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut. Ya, terima kasih dari Hendy, Tiziana, terus juga Wahyu membacakannya dengan sangat baik di dalam slide ini. Jadi singkatnya ada contoh dari sistem politik yang dikemukakan oleh David Easton nih, bahwa sistem politik itu terdiri dari yang namanya input, ada proses di sini, dan juga ada output. Misalkan di input itu ada tuntutan dan dukungan. Tuntutannya itu kita misalkan presiden kita Pak Jokowi ini akan berakhir masa jabatannya 2020 berapa? Ada yang tahu nggak? Pak Jokowi. 2024. Ya, benar banget. Jadi dengan Faiz, benar ya Faiz. 2024 Pak Jokowi selesai.
akan ada dukungan bagi kandidat-kandidat yang akan menjadi calon presiden. Kira-kira siapa aja nih ya yang sedang take down untuk menggantikan Pak Jokowi? Prabowo. Pak Prabowo, ada lagi? Anaknya Pak SBY, Agus. Pak Agus, oke. Ada lagi nggak yang lain kira-kira? Tokoh-tokoh kita yang akan menggantikan Pak Jokowi? Ibu Puan mungkin ya, karena bannernya kan udah banyak ya, ketua DPR kita. Nah, ini akan muncul yang namanya dukungan. Nah, jadi ada yang mendukung mereka untuk masuk ke dalam proses di sistem politik ini, yaitu pemilihan umum. Nah, akhirnya akan menghasilkan keputusan berupa siapa nanti presiden 2024 sampai 2029. Nanti presiden itu akan menimbulkan tindakan-tindakan, baik membuat hukum yang baru, memilih menteri, dan sebagainya, dan itu dikenal sebagai output. Jadi sistem politik juga bisa punya sistem yang lengkap dari input, proses, ke outputnya. Yang harus diingat. Nah, selanjutnya Bapak pengen kalian yang menjelaskan nih tentang suprastruktur politik. Sekarang siapa yang belum membaca? Tadi sudah Pak Is yang laki-laki, sekarang yang perempuan. Siapa yang belum? Saya. Oke, silakan. Suprastruktur politik. Yang pertama, organisasi atau lembaga resmi negara yang dibentuk dan berdasarkan konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, amandemen ke ini keberapa Pak? Maaf saya nggak bisa. Keempat. Ya. Udah itu aja, satu atau dua? Yang duanya juga. Dua, komponen suprastruktur politik adalah lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Ya, terima kasih Nasya sudah berpartisipasi untuk membaca juga. Nasya, Bapak mau tanya, kalau lembaga eksekutif di Indonesia adalah lembaga apa, Nasya? Contohnya? Yudikatif. Kalau eksekutifnya ada apa di situ? Eksekutifnya. Coba lihat bagannya. Ada presiden K, DPR, MPR, MA, MK, atau KAI atau BPK yang memegang kekuasaan eksekutif. Eksekutif presiden. Iya presiden ya. Betul. Jangan dilupa ya, ini materi kita di bab 1 nih Nasya. Jadi betul yang disampaikan Nasya bahwa eksekutif kita adalah presiden, legislatif kita DPR, MPR, DPD, dan juga yudikatif kita ada MA, MK, KAI. Ini adalah lembaga resmi yang diwujudkan sebagai suprastruktur politik. Nah, ini yang seperti dijelaskan oleh Nasya. Kita sekarang masuk ke yang infranya. Sekarang siapa yang laki-laki yang mau baca? Lanjutkan. Silakan. Yang belum dulu ya, biar merata nilainya. Bapak belum dengar Kendra. Silakan Kendra. Halo, Kendra? Kendranya nge-freeze ya? Kalau enggak, Fauzan deh. Ayo, Fauzan. Silakan, Fauzan. Infrastruktur politik, kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif dalam bernegara. Contohnya? Partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media komunikasi politik, tokoh politik. Fauzan, di saat ini di pikiran Fauzan, partai politik 3 aja disebutkan coba. Ada apa aja partai politik yang kamu sedang pikirkan saat ini? Nasdem, ya, Gerindra, sama PDIP. Oke, ini adalah 3 partai yang emang kalau Nasdem sedang naik daun ya dari 10 tahun kemarin di pemilu naik terus jumlah pemilihnya. Ada Gerindra dan PDIP, ini merupakan 2 partai pemenang di tahun 2019 nih, partai pemenang nih. Seperti yang dikatakan Fauzan. Terima kasih Fauzan. Nah, di selain partai politik ada kelompok lain yang dibentuk oleh masyarakat yang tujuannya itu untuk politik. Yang pertama ada kelompok kepentingan, kelompok penekan, media komunikasi politik, dan tokoh politik. Kalau kelompok kepentingan Bapak gambarkan ini sebagai kelompok profesi aja biar kamu mudah membedakannya. Ada dokter, ada buruh, ada juga guru, ada juga mungkin perawat dan sebagainya. Kalau kelompok penekan ini wujudnya adalah mereka yang biasanya berdemonstrasi menyuarakan aspirasi. Umumnya biasanya mahasiswa ya, kakak-kakak BEM itu melakukan aksi kelompok penekan. Ada juga media komunikasi politik, ada logo-logonya di situ. Dan ada tokoh politik yang sudah kita kemukakan di bagian awal nih. Kamu sudah menyebutkan tokoh-tokoh politik di Indonesia saat ini. Oke, sekarang Bapak mau langsung masuk ke pembagian tugas untuk hari ini. Bapak mau ngecek dulu nih, kalian kan punya aktivitas pembelajaran asinkronus sebelum kita belajar masuk ke Zoom. Bapak sudah lihat aktivitas diskusi kalian, itu Bapak siapkan sebuah link, yaitu Google Spreadsheet. Alhamdulillah nih kalian kemarin sampai malam pun kalian masih aktif berdiskusi di dalam tabel-tabel yang sudah Bapak berikan. Yuk, sekarang kita cek dulu, baru kita masukkan earphone. Kita lihat hasil kerja kelompoknya dulu. Kerja kelompok yang sangat
ini ya, unconditionally dia. Oke, nah ini adalah aktivitas kalian, ini terekam. Siapa aja masuk, ini ada Kendra, terima kasih, ada Nadia Lika, ada Akila, dan juga ada Felicia Aziza. Mungkin ada yang sudah log out karena sudah masuk ke pelajaran ini. Bapak mau menyampaikan ini adalah tabel 3.3.1 yang kalian sudah kerjakan semalam. Nah, di dalam tabel ini kita kan mau pilih tema atau masalah yang akan kita bahas adalah tentang ini ya, Undang-Undang Omnibus Law yang menjadi polemik. Ada pro kontra di situ. Nah, tapi sebelum masuk ke sana kan Bapak pengen kalian itu untuk mengurutkan nih, apa aja sih yang kita perlu bahas agar tidak melebar. Nah, sekarang Bapak pengen dibaca dong daftar uraian kasusnya. Mungkin yang belum membaca, mungkin dari nomor 1 sampai ini nih, dibaca aja di tabel uraian kasusnya. Oh, ada 15 ya? Ya, dibaca aja. 1 sampai 15. 1 polemik. Siapa yang mau baca, silakan. Yang belum ya? Bapak belum dengar Hana deh, coba Hana. Yang kolom tabel yang uraian kasus aja, Hana. Apa aja yang ditemukan sama teman-teman kamu? Yang mana, Pak? Oh. Ini. Yang B. Ya. Polemik Undang-Undang Cipta Kerja awal mula, respon buruh atau masyarakat mengenal draft RUU Omnibus Law, sikap DPR RI, Presiden memutuskan tetap membahas RUU Omnibus Law, buruh menggelar aksi tolak UU Omnibus Law, dan mahasiswa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju memberikan konversi pers. Undang-Undang Cipta Kerja dinilai merugikan buruh dan pekerja. Pengamat menilai Undang-Undang Cipta Kerja merugikan masyarakat. Alasan Presiden tetap menandatangani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja menarik investor asing. Fraksi Demokrat walkout saat membahas rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Rancangan Undang-Undang Ciptaker disetujui oleh 7 fraksi partai politik. Serikat Buruh gugat Undang-Undang Ciptaker di MK. Mahkamah Konstitusi tolak uji materi Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, terima kasih. Sudah dibacakan dengan baik oleh Nadia Lika. Ini adalah hasil dari kalian. Bapak mengapresiasi bahwa kalian sudah mulai bisa menentukan media-media yang kredibel. Sudah tidak ada lagi Bapak lihat ada blog-blog di situ. Di sini dengan tabel ini kita bisa dengan mudah membedakan mana supra, mana infrastruktur. Ya, jadi kan di sini ada misalkan tentang sikap DPR RI yang tetap ngotot nih yang mengesahkan ya. Ini oleh Kendra nih. Nah, DPR ini adalah kategorinya adalah lembaga infrastruktur, yaitu lembaga resminya pemerintah. Ada buruh menggelar aksi tolak Undang-Undang Omnibus Law. Nah, buruh kita golongkan sebagai lembaga infra, ini harusnya diberikan penjelasan. Nah, jadi biar kamu juga paham, ada buruh, di sini bisa ditulisnya infra. Ya, seperti itu ya. Jadi mengikuti tabel yang sudah Bapak contohkan nih. Biar lebih jelas. Nah, terima kasih buat yang sudah berkontribusi di dalam diskusi kita sebelum pembelajaran. Nah, Bapak juga menangkap kemarin ada yang sudah mulai mengisi di kolom pro dan kontra. Ini juga sudah sangat baik. Berarti kalian sudah benar-benar memahami isu ini sudah menjadi polemik di masyarakat. Cuman mungkin Bapak hanya dibacakan kesimpulannya aja ya, karena kalau kita bacakan semuanya nanti kamu bisa membaca sendiri, akan lebih efektif dan lebih baik kamu menyimaknya sendiri. Di sini Bapak sudah memesankan bahwa setiap yang mau pro atau yang mau kontra, tolong kalian buat kesimpulannya. Sekarang kita bacakan kesimpulannya aja. Tadi sudah ada Nadia Lika. Sekarang Bapak pengen dengar yang laki-laki nih yang belum kebagian membaca dan menjelaskan. Silakan. Mungkin Farel. Silakan Farel. Ya, Pak. Dibacakan yang pro. Di sini soalnya Bapak mencatat Farel itu di dalam aktivitasnya. Silakan Farel. Yang ini apa? Yang ini nih. Yang bagian kesimpulan. Oh, bentar. Kesimpulan pro suprastruktur politik. Undang-undang ini bertujuan untuk merumuskan visi Indonesia Maju 2045. Tentu dalam mewujudkan visi tersebut, pemerintah mengharapkan adanya gelombang investasi guna mempercepat proses pembangunan, terutama di masa pandemi ini. Kenyataan di lapangan terjadinya
tumpang tindih dan ketidakharmonisan undang-undang sektoral menjadi hambatan utama untuk menciptakan iklim berinvestasi yang ramah bagi para investor. Selain itu, dapat dilihat bahwa Indonesia saat ini sedang dilanda overregulasi. Pusat Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PSHK mencatat pada masa pemerintahan Jokowi hingga November 2019 telah terbit 10.180 regulasi. Data inilah yang menjadi salah satu pertimbangan disahkannya Omnibus Law. Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini diharapkan memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia, khususnya dalam menghadapi pandemi yang tidak kunjung selesai. Diharapkan juga akan tercipta lapangan kerja bagi pengangguran. Oke, jadi ada tujuannya ya, yang dibacakan oleh Farel, bahwa pemerintah itu mengharapkan ada gelombang investasi yang baru masuk ke Indonesia sebagai tujuan utamanya, dan membuat regulasi yang lebih sederhana, karena sudah sangat banyak regulasi yang overlapping, saling tumpang tindih. Indonesia kan senang banget ya birokrasinya lama. Itu mungkin disebabkan karena birokrasinya tumpang tindih dan regulasinya juga tumpang tindih. Bahwa mengingatkan nih untuk Olivia, untuk Naufal, untuk Wahyu, Wahilo, silakan dibuka kameranya, nak, karena Bapak juga sambil menilai sikapnya. Bapak belum lihat seragamnya. Maaf, kan saya berkendala. Kenapa kendalanya, Olivia? Ya, nanti boleh ditulis di kolom chat ya, biar Bapak nanti bisa lebih jelas apa yang kendala dihadapi oleh Olivia. Oke, terima kasih untuk Farel yang sudah dibacakan kesimpulan dari pro-nya tadi. Bapak sekarang pengen dengar punyanya Najwa nih, karena Najwa yang menulis kesimpulan kontranya. Silakan Najwa Adelia. Ya, Pak. Silakan Najwa. Kesimpulan, Pak, bentar. Kesimpulan kontra infrastruktur politik. Omnibus Law merupakan suatu kemajuan yang dimiliki oleh Indonesia karena bersifat praktis dan bisa meningkatkan kecepatan dalam menyusun undang-undang dasar sekaligus mengoreksi undang-undang dasar yang bermasalah. Akan tetapi, kami sebagai kontra juga menyarankan harusnya undang-undang ini dipikirkan secara lebih matang dan dirumuskan kembali dengan melihat aspek positif dan negatif terkait dengan objek tersebut. Diperlukan juga adanya sosialisasi penerapan undang-undang kepada masyarakat sehingga selanjutnya bisa meminimalisasi perbedaan. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat awam harus berpikir secara objektif, mengumpulkan informasi sebelum berpendapat. Pemerintah pun hendaknya bersinergi dalam menerima pendapat yang disampaikan oleh masyarakat. Pemerintah juga semestinya menjalankan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Jangan semata-mata mengejar investasi tapi berujung ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah, dan berikanlah perlindungan para pekerja Indonesia dari gumparan tenaga kerja asing dan kejamnya praktik ekonomi liberal. Ya, terima kasih. Najwa dibacakan dengan sangat baik. Ada dengung-dengung sedikit, itu suara apa, Najwa? Emang soundnya agak itu, Pak. Oh, soundnya ya, agak goyang. Ya. Oke, tadi sudah dibacakan dengan sangat baik bahwa di dalam kontra yang tidak setuju, kita menemukan adanya pemerintah ini tidak terlalu pro ya dengan para buruh dan pekerja. Bahwa ada pengurangan-pengurangan terhadap haknya dan juga ada kesempatan pada tenaga kerja asing yang menjadi fokusnya. Kelompok kontra ini sudah sangat baik. Apa yang kalian bisa simpulkan dari apa yang kalian sampaikan di dalam pernyataan pro atau kontra? Nah, Bapak mau ngajak kalian masuk ke dalam Nearpod. Ini di dalam aktivitas ini hanya sebentar, nah. Jadi kita hanya menuangkan pendapat kita di dalam kolom Nearpod. Jadi kalian nanti tinggal pilih kalian ada di bagian pro atau kontra. Nanti Bapak minta kalian menuliskan argumennya singkat aja. Nanti kita akan bahas di dalam kesimpulan. Oke, sekarang kita bersiap masuk ke Nearpod. Nah, semoga kemarin ini Nearpod di Bapak ada gangguan nih. Agak lumayan lama dia loadingnya. Kita cek deh sekarang. Nah, ini sudah tayang. Oke, kita resume dulu. Nah, silakan nanti kalian masuk ke Nearpod melalui kolom chat.
Kalian sudah pernah kan pakai Nearpod? Pernah, Pak. Oke, ini Bapak akan share ke semuanya. Silakan kalian masuk, nanti masukkan nama di kolom paling atas, di kolom keduanya kalian masukkan kelas 10 IPS 3. Lalu kalian masuk deh join Nearpod-nya. Ada aktivitas yang akan kalian lakukan, yakni menjodohkan gambar, terus menuliskan sikap kalian. Tadi kalian tuh sudah mengerjakan kalian sebagai pro atau kontra di dalam kasus ini. Nanti yang ketiga, Bapak minta kalian nanti menuliskan pernyataan akhir kalian nih, final ininya kalian, final argumentasinya kalian. Oke, sekarang masih tunggu kehadiran kalian. Silakan masuk ke dalam Nearpod-nya. Nah, sudah ada Tiziana nih. Tizi ini cepat ya. Keren. Ayo, Bapak masih tunggu yang lain. Silakan masuk ke dalam Nearpod. Mak, boleh gambar ya, Mak? Nah, lagi Zoom. Kakak lagi Zoom ya. Oke, Felicia sudah masuk. Fauzan sudah masuk. Nadia Lika sudah masuk. Bapak belum lihat Rima. Bapak belum lihat Fauzan. Bapak belum lihat Alif nih. Ayo, segera masuk. Nah, Fauzan sudah masuk. Sudah 9 yang ada di Nearpod Bapak, sedangkan sudah 11. Bapak belum lihat Kendra. Nah, Kendra udah nggak nge-freeze lagi nih sekarang. Oke, sudah 11 anak. Ayo, kita masih tunggu. Nah, sudah ada Zainul Fawahid. Terima kasih, sudah ada masuk. Ini ada yang baru masuk ya. Bapak kirim lagi link Nearpod-nya. Iya. Kodenya. Oke, ini kodenya. B8NDM. Kalau kalian masuknya melalui Google, silakan klik joinnearpod.com, masukkan B8NDM. Biasanya tulisan kodenya di paling atas. Sudah masuk, alhamdulillah. Sudah 28 siswa, silakan kita masuk ke pembelajaran ya. Nah, di dalam aktivitas ini silakan kalian menjodohkan gambar yang ada di layar kalian, infrastruktur yang benar dengan gambarnya. Ya, misalkan presiden dengan gambarnya Pak Jokowi atau gambar Istana Negara. Nah, silakan kalian mulai menjodohkan, waktunya sebentar, hanya 2 menit. Nah, silakan. Wah, cepat nih kalau 10+3, luar biasa. Hingga sudah mulai proses, Felicia juga sudah mulai proses. Oke, wah, luar biasa. Kita lihat siapa yang benar semuanya duluan nih. Yang sudah dengan cepat memahami apa itu suprastruktur dan infrastruktur politik. Ayo Muhammad Firmansyah, belum progresnya belum kelihatan. Wah, ini ada juga yang bisa 100 nih. Ada Lingga, selamat untuk Felicia, Nadia Lika, Andrea Karunia, Nazwa, luar biasa, sudah 100. Auvalia Pokoknya saya nggak muncul namanya. Oh, belum muncul. Mungkin Bapak belum turunin ke bawah. Nah, sekarang sudah muncul belum? Iya. Nah, sudah muncul ya, Rafa. Nah, congratulations, Rafa. Sudah 100 juga. Wow. Memang 10 IPS 3 sudah membuktikan kalian interest di politik. Nah, semoga nanti ketika ada yang ambil jurusan ilmu politik, nah, ke depannya bisa menjadi pejabat atau pemimpin kita di masa yang akan datang. Oke nih, Muhammad Firmansyah ada kendala ya. Karena belum ada prosesnya. Olivia juga nih. Kenapa? Ayo, masih ada 30 detik, nah. Nah, alhamdulillah Olivia udah mulai start. Ya, tapi waktunya nih. Ayo, Olivia, semangat. Alhamdulillah nih semua sudah hampir tepat semua dalam menjodohkan. Nah, kita lihat deh kunci jawabannya. Nah, ini ya, kalian sudah jodohkan. Terima kasih. Kalian sudah tepat menjodohkan 8 gambar supra dan infrastruktur politik dengan tepat. Alhamdulillah, di sini saya mencatat ada 20 anak yang tepat. 3 anaknya masih berjuang, nggak apa-apa. Kita next. Ya, silakan nanti kalian menyimak sebuah video. Di video ini akan lebih jelas kalian memahami apa itu dan latar belakang sejarahnya, kenapa Undang-Undang
Cipta Kerja ini menjadi polemik di antara infrastruktur dan suprastruktur di Indonesia. Nanti ada juga nih pertanyaan di dalam video itu. Silakan kalian. Nah, sekarang silakan dijawab. Siapakah yang mengusulkan pembahasan RUU Cipta Kerja dalam video ini? Wah, alhamdulillah nih. Wah, jawabannya apa ya? Saya tutup dulu deh biar nggak kelihatan jawaban temennya. Silakan dilihat di layar kalian sendiri. Siapakah yang mengusulkan, lembaga apakah yang mengusulkan RUU Cipta Kerja sesungguhnya? Apakah DPR, apakah kelompok kepentingan, ataukah mahasiswa justru yang menuntut adanya rancangan undang-undang ini? DPR. Oke, kita move ya ke soal selanjutnya. Nah, jadi terjawab nih. Yang mengirimkan adalah Pak Jokowi ya, Presiden. Nah, jadi sudah terjawab tadi pertanyaannya bahwa yang mengirimkan draftnya pertama kali yang minta ini dibahas adalah Pak Presiden. Bahkan DPR ini sampai melakukan 64 kali rapat di dalam penciptaan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, ini adalah video dan pertanyaan. Kalian sudah menjawabnya, alhamdulillah. Ini Bapak cek. Nah, ini mayoritas sudah benar. Jadi Bapak rasa materi dan videonya kalian bisa simak dengan baik. Dan kalian sudah mengikuti video ini dan juga mengikuti perkembangan tentang undang-undang ini dengan baik. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Coba perhatikan gambar. Siapakah di dalam gambar ini yang melakukan aksi protes demonstrasi besar-besaran? Nah, menurut kalian ini elemen dari infrastruktur yang mana nih? Partai politik kah? Kelompok mahasiswa? Pressure group? Kelompok kepentingan? Tokoh politik atau apa nih? Waktunya 30 detik ya. Silakan kalian jawab. Oke, jadi dikategorikan apa nih gambar ini nih? Punya habis. Ya, kerja bagus anak-anakku sekalian. Jangan sampai ketinggalan lagi nah. Ayo, sekarang kita move ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini alhamdulillah mayoritas sudah menjawab benar. Yang benar adalah kelompok kepentingan ya. Ini adalah serikat buruh. Nah, sekarang kamu harus menentukan nih sikap kamu nih. Kamu ini masuk ke dalam tim pro atau tim kontra sesungguhnya di dalam Google Spreadsheet. Kamu mendukung kebijakan pemerintah, kamu pilih A, atau kamu sebenarnya tidak menginginkan undang-undang ini ada, kamu boleh pilih yang B. Nah, ini harus kamu bisa pertanggungjawabkan ya, di slide selanjutnya itu kamu nanti harus bisa berargumen nih. Kenapa kamu jadi golongan tim pro, kenapa kamu jadi golongan tim kontra. Ayo, waktunya nggak lama. Silakan kalian tandai aja. Kalian ada di tim mana? Wah, ini sudah keluar nih jawabannya. Ada Aulia Sekar, ada Drima, ada Tiziana, ada Felicia, sudah memberikan putusan dan sikapnya. Ya, sangat baik sekali, Nak. Ayo, kalian masuk ke dalam tim mana nih? Ayo, 10 detik lagi. Silakan tentukan sikapnya. Kalian ada di tim mana? Oke. 3, 2, 1. Alhamdulillah nih 90% sudah menjawab. Ya. Yang terakhir, kegiatan kita di dalam Nirpot, Bapak minta kalian berargumen. Nah, silakan kalian menuliskan alasan kalian, kenapa tadi kalian lebih pro kepada pemerintah, atau kalian memilih kontra dan membela kepentingan buruh dan sebagainya.
Apa yang mendasari sikap kalian itu? Singkat saja, kalian nanti boleh tuliskan di dalam report. Baiknya bisa dikayak gambar. Nah, mengapa kamu pro kepada suprastruktur atau kontra sebagai pihak infrastruktur? Ini harus relate dengan yang jawaban yang kamu pilih tadi. Nah, sebagai contoh nih, mungkin Bapak contohkan ke yang sedikit ya. Tadi yang sedikit bela pemerintah sedikit nih. Jadi Bapak contohkan coba ke yang sebagai tim yang bela pemerintah. Saya tim Supra. Karena undang-undang ini akan membuka lapangan kerja dan investasi. Nah, saya tambahkan nih biar bagus, mungkin saya tambahkan fotonya Pak Jokowi kali ya. Karena kan tadi Pak Jokowi yang mengusulkan. Nah, mungkin ini salah satu contoh argumen kalau kamu ada di tim pro atau Supra. Nah, silakan buat argumen kamu sendiri. Saya mau lihat. Ayo, sekarang pada waktu 2 menit, Bapak berikan kesempatan. Singkat saja berikan apa argumenmu, kenapa kamu ada di tim pro atau di tim kontra. Ya, tidak adil kalau Bapak tidak buat yang kontra juga. Saya kontra, karena undang-undang ini memudahkan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Nah, seperti ini, nah. Wah, kita gambar aja nih, kan biasanya yang dijadiin ini adalah tenaga kerja dari Cina ya. Ayo, saya belum lihat nih pendapat yang dari 10 IPS 3. Masih ada? Wah, terima kasih Olivia. Saya tim Supra karena agar orang banyak yang pengangguran bisa bekerja dan menciptakan lapangan kerja untuk ekonomi yang kedepannya. Ya, sangat baik nih yang disampaikan oleh Olivia. Terima kasih. Jangan lupa, kalau kamu menyukai pendapat teman kamu, tolong diberikan love. Karena kan Bapak juga menilai kalau kalian bisa memberikan apresiasi. Nah, kalian bisa nih memberikan love ke teman kalian sebagai support dukungan kalian nih kayak Bapak. Nah, ada Felicia juga, ada Zainul, dan Rafa sudah memberikan, terima kasih. Nah, kita baca nih yang sekiranya kalian suka, kalian boleh memberikan apresiasi berupa love. Nah, memberikan apresiasi juga Bapak berikan nilai sebagai kegiatan kalian mengapresiasi pekerjaannya orang lain. Ini adalah satu keterampilan juga. Memuji, memberikan penghargaan. Wah, Rafa like-nya sudah 5 nih. Jadi Bapak baca coba punya Rafa. Rafa, saya tim kontra sebab banyak aturan yang dianggap bisa memangkas hak buruh dan menguntungkan pengusaha. Ya, tadi sudah dibahas ya oleh Nazwa tadi sebagai kontra. Jadi terima kasih ulasannya dari Rafa. Ada Felicia nih, salah satu alasan saya jadi tim infra karena undang-undang ini ditinjau menguntungkan para pengusaha yang berinvestasi, bukan para kaum buruh sendiri yang merasakan tidak diuntungkan oleh beberapa pasal Omnibus Law. Oke, sangat baik. Felicia, wah, ini Felicia dan ini pendukungnya lumayan banyak ya. Untuk ada juga nih dari Zainul nih, ada saya tim Supra karena undang-undang ini memudahkan masyarakat Indonesia tidak bekerja agar bisa bekerja. Setuju Zainul. Jadi memang ada pro kontra ya, makanya namanya juga polemik. Ada Nasya, ada Olivia, ada Fauzan, terima kasih. Ayo nak, waktunya tinggal 20 detik. Pastikan kalian sudah meninggalkan komentar di dalam report agar Bapak nanti bisa memberikan penilaian. Yang hari ini yang komentarnya sudah sangat baik, sudah mengikuti pembelajaran, alhamdulillah, bahwa merasakan 50% lebih dari kalian sudah aktif, lebih aktif dari pembelajaran sebelum-sebelumnya. Kalian juga sudah bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik, sampai ke tahap akhir kita di dalam report. Nah, Wahyu juga sudah masuk. Saya kontra karena saya mendukung hak buruh. Oke, to the point nih Wahyu nih orangnya. Jadi saya bisa merasakan kalian sudah mendapatkan pengetahuan yang baru tentang infrastruktur dan suprastruktur sistem politik Indonesia. Baik anak-anakku sekalian, itu kalian bisa lanjutkan nanti sampai akhir pembelajaran kita. Bapak sekarang mau dengar siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini seperti biasa untuk menutup kegiatan pembelajaran kita. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita dengan Nearpod, dengan Google Spreadsheet, dengan materi yang Bapak sampaikan hari ini, siapa kira-kira yang bisa mau menyimpulkan? Ada yang mau menyimpulkan? Saya Pak mungkin. Oke, silakan Felicia. Hari ini kita belajar tentang unsur suprastruktur dan infrastruktur pemerintahan Indonesia.
dan juga belajar tentang permasalahannya juga, dan undang-undang dan lain-lain. Alhamdulillah ya, sudah bisa disampaikan dengan baik juga dengan Felicia, sudah bisa diulang kembali tadi apa yang kita pelajari sebagai sebuah kesimpulan. Bapak rasa cukup lengkap tadi yang disampaikan Felicia. Sekarang Bapak mau tanya nih refleksinya nih. Kan kegiatan hari ini lumayan sibuk gila ya. Kita belajar materi, kita belajar dengan Google Spreadsheet, diskusi dari semalam. Kita juga mengakhirinya dengan nirpot sebagai penentuan sikap kita. Kalau kalian sudah lebih ke pro kepada pemerintah atau kalian kontra terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, sekarang Bapak pengen tahu nih refleksinya nih setelah mengikuti pembelajaran Bapak hari ini, kalian lebih menyenangkan dengan cara yang seperti ini atau lebih suka yang kemarin-kemarin? Gini aja, Pak. Ya, jujur dong, Rafa. Silakan, Rafa. Gini aja, Pak. Pakai nirpot. Oke, alhamdulillah. Berarti dengan menggunakan nirpot lebih seru ya, Raf? Iya. Ya, alhamdulillah. Memang kita harus adaptif juga dengan teknologi ya. Kemarin kita pakai Jamboard. Kemarin juga kalian juga bikin Ancor dengan voice note ya. Itu juga lumayan keren-keren banget tugas-tugas kalian. Dan kali ini kita gunakan nirpot nih. Mungkin hal-hal yang baru ini nih menambah motivasi kita belajar. Jadi sebagai penguatan dari Bapak, apa yang kalian pelajari hari ini tolong kalian jadikan motivasi yang kuat dari diri kalian untuk selalu menjadi orang yang baik. Karena tadi kan seperti kata Bapak, politik itu tergantung adalah siapa yang memegang kendali pisau ini nih. Kalau pisaunya dipegang oleh orang baik, insya Allah akan menghasilkan yang baik. Tapi kalau politik ini kita serahkan ke orang yang jahat, ya jangan pernah kamu mengharapkan ada kebaikan dari situ. Jadi kitalah yang baik-baik ini, marilah kita belajar politik dengan baik, marilah kita mendalami politik, kita pilihlah orang-orang baik agar di Indonesia ini selalu berbuah kebaikan. Baik anak-anakku sekalian, kesimpulan sudah disampaikan, refleksi pembelajaran juga sudah disampaikan oleh Felicia dan Rafa. Bapak harap itu mewakili suara kalian yang belajar hari ini. Masih ada waktu untuk melengkapi komentar kalian dalam nirpot sebelum Bapak tutup aksesnya nanti. Bapak akan mau selalu mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan. Ingat selalu 5M, protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah, mulai dari pakai masker. Kemudian juga jangan lupa untuk mengerjakan tugas, karena Bapak akan berikan penugasan nih untuk kamu nih. Nah, ada tugas di Google Classroom. Sudah tayang ya, Rafa? Sudah belum, Rafa? Di saya belum, Pak. Belum ya? Jadi di dalam Classroom itu, nah kamu bisa cek nanti, itu ada sebuah tugas evaluasi mandiri. Di situ ada 2 soal esai yang kalian bisa kerjakan. Nah, kalau mereka pilihan ganda terus, sekarang kita memulai sesuatu yang baru dengan bebaskan pikiran kamu untuk menguraikan pendapat dan juga menguraikan isi dari soal. Ini ada latihan soal uraian aktivitas 3.3.2. Kalian boleh scan atau kalian nanti boleh masuk ke link Google Classroom. Di situ ada 2 soal esai yang bisa dikerjakan hingga nanti pukul 3 siang. Nah, untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya minggu depan, kita masih pembelajaran tentang bab 3 ini. Kamu tolong pelajari tentang kewenangan-kewenangan lembaga negara sebelum dan setelah Undang-Undang Dasar kita diamandemen. Jadi masih relate nih dengan apa yang kita pelajari tadi. Kan tadi kita belajar MPR sebagai lembaga tertinggi ya. Nah, jangan lupa, itu jadi materi kita di minggu depan. Jadi kalian bisa pelajari baik bagannya, atau kalian mau cari materi sendiri, atau mau menunggu nanti Bapak akan upload materi ajar untuk minggu depan sesegera mungkin. Baik anak-anakku sekalian, sebelum Bapak tutup, apa ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, Pak. Oke, silakan. Masih ada waktu. Tadi kan sempat tim infra dan kontra. Nah, saya ingin tanya Bapak, pendapat Bapak dan sudut pandang Bapak terhadap masalah Omnibus Law ini gimana sih? Oke, terima kasih, Felicia. Mungkin Bapak belum memberikan penguatan yang lebih utuh ya. Jadi seperti gini anak-anak, Omnibus Law ini adalah, Omni ini adalah bus yang ada di Eropa, yang sekiranya ini bisa mengangkut banyak orang. Begitu juga undang-undang ini yang kita harapkan, pemerintah harapkan bahwa undang-undang ini bisa menampung banyaknya aturan Indonesia yang tadinya semerawut, seperti yang dikatakan oleh Farel tadi, di Indonesia itu ada 10.000 lebih aturan yang saling tumpang tindih. Nah, Omnibus Law ini adalah satu bus yang bisa menampung peraturan yang disederhanakan, sehingga di Indonesia orang tuh nggak akan lagi tuh mencari aturan ini, oh kok berbenturan sama aturan yang lain. Nah, jadi itu tujuannya pemerintah selain untuk membuka investasi. Tapi memang ada hal yang dikorbankan oleh pemerintah di dalam ini. Yang pertama, pemerintah kurang partisipatif seperti tadi katanya Nazwa. Ini kayak diam-diam aja nih pembahasannya.
Yang kedua, mungkin pemerintah itu terlalu terburu-buru karena saat pandemi COVID, ya kan, kita lagi susah, rakyat sedang susah, tapi pemerintah tetap memaksakan ini untuk dijadikan undang-undang. Padahal belum mendengar aspirasi dari banyak orang. Apalagi aspirasi dari infrastruktur yang begitu banyak, kan ada partai politik, ada kelompok kepentingan, ada juga kelompok penekan dan sebagainya. Jadi ada pro kontranya, dan disitulah maka polemik ini kita bahas di dalam pembelajaran agar kalian juga bisa menyimaknya lebih utuh dan tidak ikut-ikutan nih kalau ada aksi demonstrasi. Ya kan ada banyak anak SMA kemarin yang diajak ikut aksi demonstrasi dan akhirnya malah berujung anarkis. Dan itulah tujuan Bapak kenapa Bapak melakukan pembelajaran ini. Felicia, seperti itu ya. Jadi Bapak lebih prefer ke pemerintah atau ke buruh? Waduh, Bapak lebih prefer ke pemerintah atau buruh? Kalau Bapak tim netral jujur, karena kita mendapat irisan yang baik dari pemerintah, tapi kita juga harus tidak boleh mengesampingkan saudara-saudara, teman-teman kita yang dari buruh. Aspirasi mereka itu kan tetap harus kita dengar, kalau bisa ya kita wadahi. Kita harus ingat pasal 33 adalah fundamentalnya Indonesia, bahwa yang kita ingin capai adalah kesejahteraan bersama. Jadi pasal 33 aja yang kita pegang, seperti yang tadi Nazwa sudah ingatkan tuh kepada pemerintah, bahwa pemerintah harus memegang teguh dan berpacuan kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita tim tengah aja, karena kita adalah akademisi, ya, anak-anakku sekalian. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya. Kalau sudah cukup, Bapak akhiri, marilah kita bersama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena tadi sudah dibuka dengan doa, sekarang Bapak minta tolong lagi untuk Faiz menutup pembelajaran ini dengan doa. Faiz. Silakan Faiz. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Ananda Faiz yang sudah menutup doa kita pada pagi hari ini. Anak usianya jangan kemana-mana dulu, Bapak belum ambil foto kita bersama. Di sini ada Ibu Nyimas dan Ibu Umi. Ya, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Tapi sebelum berfoto, Bapak mau mengakhiri pembelajaran ini dengan mengucap wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lemes semua nih. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak Bapak, ini ada Olivia masih tutup kamera karena tadi ada kendala. Alhamdulillah yang lain sangat banyak yang buka kamera. Naufal tolong dibuka kameranya. Wahilo, Restu Abimanyu, Ahmad Mubarok. Karena Bapak perlu untuk nilai sikap. Wahilo nggak pakai seragam ya, Wahilo ya? Tidak, Pak, maaf, Pak. Nah, Bapak sudah ingatkan loh di Google Classroom. Berarti Bapak kurangi nilai itunya ya, kerapihan dan kedisiplinannya. Oke, buat anak-anak Bapak yang lain, silakan ditatap kameranya. Ada Hendy, Muhammad Firmansyah, 1, 2, 3. Oke, layar pertama Bapak sudah. Sekarang Bapak mau ke layar yang kedua. Di sini ada Rafa, ada Felicia, ada Drima. Di sini ada Ibu Nyimas, ada Ibu Umi. Boleh dibuka kameranya. Anak Bapak yang di sini ada yang belum buka, ada Ahmad Mubarok nih, dari tadi nih. Yang tidak buka kamera, Bapak akan kurangi nilai kedisiplinan dan kerapihannya. 1, 2, 3. Wahilo, tidak boleh seperti itu lagi ya. Minggu depan sudah harus menggunakan seragam. Oke, Ya, Wahilo? Pak. Ya, dimaafkan untuk minggu ini. Minggu depan tidak dimaafkan lagi nih. Baik, anak-anakku sekalian, Bapak untuk kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga kalian mendapatkan manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Selalu sehat ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sehat Terima selalu kasih ya. Pak ya. Sama-sama. Sehat selalu semuanya. Sampai jumpa lagi.